Shalom semua, selamat pagi. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat beribadah bersama-sama secara online. Terima kasih kepada Pastor dan juga karena memberikan kepercayaan kepada saya pada hari ini untuk mengungsikan firman Tuhan kepada setiap kita pada pagi hari ini. Sebelum saya meneruskan perkongsian firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada Anda semua. Siapa di sini sepanjang minggu ini Anda pernah menghadapi masalah? Boleh type emoji di chat box. Kita semua mempunyai masalah. Tidak seorang pun di antara kita dikecualikan daripada menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Persoalannya, apabila kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, apakah respon kita? Hari ini saya ingin membawa kita untuk belajar daripada kisah Bartimius. Dia seorang yang buta, tetapi dia akhirnya dapat melihat apabila dia mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 46 hingga 52 bersama-sama. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, ada orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kisah ini berlaku ketika Yesus hendak meninggalkan Yeriko. Selama beberapa hari Yesus berada di Yeriko. Yesus telah mengajar orang banyak di sana. Bartimius mungkin telah mendengar tentang pengajaran dan mukjizat yang telah Yesus lakukan di kota itu. Pada hari Yesus hendak meninggalkan kota tersebut, Bartimius sedang duduk di pinggir jalan dan mendengar Yesus sedang melalui di tempat dia duduk. Bartimius, dia seorang yang buta, miskin, dan seorang pengemis. Itu tidak menunggu masa yang lama. Dia langsung datang kepada Yesus dan ingin disembuhkan. Dia tahu bahwa Yesus mampu mencelikkan matanya dan menyembuhkan dia. Seperti yang telah kita baca, bahwa benar-benar Bartimius telah celik matanya dan dia disembuhkan daripada mata yang buta. Tema perkongsian saya pada hari ini adalah jangan biarkan masalah menghentikanmu mengalami mukjizat. Apa yang telah dilakukan oleh Bartimius untuk mengalami mukjizat itu? Dia tidak membiarkan masalah atau kelemahannya menghalang dia daripada mengalami mukjizat. Bartimius berseru kepada Tuhan. Dalam Markus 10 ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika Bartimius mendengar keributan itu, dia tahu bahwa inilah saat yang dia nantikan. Dia mungkin telah mendengar banyak cerita tentang Yesus Kristus. Dia juga mungkin telah mendengar tentang ajaran-ajarannya dan mukjizat yang telah Yesus lakukan. Dia ingin melihat, dia ingin disembuhkan. Dia ingin melihat warna-warna yang indah di sekitarnya. Maka dengan itu, dia berseru kepada Yesus. Berseru bermaksud dia tidak hanya sekadar berkata-kata dalam suara yang hanya boleh didengar oleh dirinya sendiri. Tetapi dia berseru kepada Yesus. Berseru maksudnya dia berteriak dengan suara yang keras. Dia ingin Yesus mendengarkan dia. Dan dia ingin Yesus memberikan perhatian kepadanya. Dan dia ingin Yesus menyembuhkan dia. Dia meminta belas kasihan daripada Yesus. Dia tidak berdaya. Dia tahu dia tidak mampu untuk membantu dirinya sendiri. Dan memerlukan mukjizat daripada Yesus agar dia dapat melihat.
Nah, kita mungkin tidak buta dan kita memiliki mata yang celik. Tetapi secara rohani, kita sebenarnya dalam keadaan buta. Nah, kita dapat melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita ketika kita mengalami masalah. Nah, dengan itu, mukjizat tidak dapat kita alami ataupun tidak dapat kita lihat walaupun ianya terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, jangan membiarkan masalah kita menghalang kita daripada berseru kepada Yesus yang mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat kita pikirkan. Nah, ada orang ketika mereka mengalami masalah, mereka mulai berputus asa, sehingga mereka tidak lagi datang berseru kepada Tuhan Yesus. Mereka sudah patah hati. Nah, mereka menjauhkan diri daripada Tuhan. Ada juga yang menyalahkan Tuhan. Nah, sekali lagi, mari kita belajar daripada Bartimeus. Dia sepertinya tidak ada pengharapan. Dia miskin dan orang menolak dia, memandang rendah terhadap dia. Tetapi semua itu tidak menghalang atau menghentikan dia daripada berseru kepada Tuhan Yesus. Nah, pertemuan Bartimeus dengan Yesus membuatkan hidupnya yang gelap sebelum ini kini dapat melihat terang. Nah, kita juga dapat menikmati mukjizat Tuhan jika kita menerima terang itu. Nah, apabila kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Apabila kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Nah, maksudnya apabila kita berseru kepada Tuhan, Dia mendengar. Nah, apabila kita berhenti berseru kepada Tuhan, nah kita tidak dapat menikmati mukjizat yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Nah, mari semua jemaat Tuhan, jangan biarkan masalah atau kelemahan kita menghalang kita daripada mengalami mukjizat Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan sehingga kita dapat mengalami mukjizat yang Tuhan telah sediakan. Nah, seterusnya, jangan biarkan masalah menghalang kita daripada mengalami mukjizat. Kita harus terus-menerus berseru kepada Tuhan. Yang kedua adalah berterusan. Dalam ayat 48, banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, ketika orang banyak menegurnya supaya diam, dia tidak berhenti dan tidak berputus asa. Dia berterusan berseru sehinggalah Yesus mendengar dia. Nah, bukan itu sahaja, orang menghalang dia daripada berteriak kepada Yesus. Namun kita membaca bahwa Bartimeus tidak membiarkan apa kata orang menghalang dia daripada berhenti berteriak dan berseru kepada Yesus. Makin orang menghalang dia, semakin kuat dia berseru kepada Yesus. Nah, akhirnya Yesus mendengar suara Bartimeus setelah Bartimeus berterusan memanggil Yesus. Nah, berapa ramai di antara kita yang berhenti berseru kepada Tuhan ketika kita mengalami masalah. Dan ketika kita merasa Yesus tidak mendengarkan kita, kita kecewa dan berputus asa. Belajarlah daripada Bartimeus. Ada banyak perkara di sekeliling kita yang menghalang kita daripada berterusan berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kata-kata negatif yang kita dengar daripada orang lain, keadaan kita yang tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang mampu melakukan mukjizat, dan juga mungkin kita mulai bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Nah, dengan itu kita berhenti daripada berseru kepada Tuhan dan meletakkan pengharapan kita kepadanya. Nah, Bartimeus tidak berputus asa selagi Yesus belum mendengar seruannya. Nah, itulah prinsip yang penting untuk setiap kita yang mau berdoa, minta Tuhan menjawab atau membalas dengan mukjizat. Nah, seberapa terdesakkah kita inginkan mukjizat terjadi dalam kehidupan kita? Nah, apakah kita benar-benar menginginkan mukjizat itu terjadi dalam kehidupan kita? Atau apakah kita endah-endah sambil lewat datang kepada Tuhan dengan iman yang tidak percaya, sehingga kita tidak sadar bahwa mukjizat telah terjadi, tetapi kita gagal melihatnya. Nah, Bartimeus terdesak inginkan kesembuhan daripada Yesus. Dia benar-benar ingin melihat. Nah, inilah yang membuatkan dia berseru dan berteriak dengan sepenuh hatinya tanpa henti. Nah, iman percaya kita kepada Yesuslah yang membuatkan kita yakin bahwa Yesus
mampu melakukan hal-hal yang mustahil dalam kehidupan kita. Amen. Nah, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Dia mampu menjawab dan melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Oleh itu berserulah secara terus-terusan kepada Tuhan Yesus, sehingga Yesus mendengar doa kita dan melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita. Dalam Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amen. Nah, mari kita bertahan sampai akhir. Jangan putus asa. Karena apabila kita bertahan dan berterusan berseru kepada Tuhan, kita akan melihat mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Jangan biarkan masalah menghalang atau menghentikan kita daripada mengalami mukjizat Tuhan. Saya mengenali seorang teman, dia begitu risau dan tertekan karena tidak pasti ada penempatan untuk praktikalnya. Ditambah lagi pandemik melanda negara. Nah, walaupun dia mengalami masalah, namun dia tidak pernah berhenti berseru dan berdoa kepada Tuhan secara spesifik agar Tuhan memberikan penempatan praktikal yang sesuai bagi dia. Puji Tuhan, dia sangat bersyukur karena Tuhan menjawab doanya. Nah, ketika praktikal, dia juga mengalami masalah di mana dia positif COVID. Namun dia tidak berhenti untuk datang dan berseru kepada Tuhan untuk menyembuhkannya. Dia mengalami kesembuhan, puji Tuhan. Dia juga mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah gagal menjawab setiap doanya. Malah Tuhan memberikan lebih daripada apa yang dia minta. Nah, apabila kita sudah berseru kepada Tuhan dan terus-menerus berseru sehingga Tuhan mendengar, mari kita terus beriman menerima jawaban daripada Tuhan. Dan yang ketiga itu beriman. Nah, seruan Bartimeus yang berterusan akhirnya didengar oleh Yesus. Nah, usahanya menjadi tidak sia-sia. Nah, Yesus memanggil Bartimeus untuk datang kepadanya. Nah, Bartimeus berdiri, menanggalkan jubahnya dan pergi mendapatkan Yesus. Nah, mengapakah perbuatan Bartimeus menanggalkan jubah ini dituliskan di dalam ayat ini? Nah, jubah itu mungkin berat atau boleh menyebabkan dia susah untuk berjalan. Lagi pula dia seorang yang buta. Nah, jika dia mengangkat barang yang banyak ini, boleh menyebabkan dia susah untuk berjalan. Jadi dia menanggalkan jubahnya. Nah, ini juga boleh bermaksud dia menanggalkan semua perkara yang menghalang dia untuk datang kepada Yesus. Nah, kita harus menanggalkan semua perkara yang menghalang kita. Seterusnya, Yesus bertanya kepada Bartimeus, apakah yang Bartimeus kehendaki? Nah, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, Bartimeus menjawab bahwa dia dapat melihat. Dalam terjemahan lain, dia mahu melihat. Nah, apakah Tuhan tidak tahu bahwa Bartimeus itu adalah buta? Dan apakah Tuhan tidak tahu bahwa celik dan dapat melihat itu adalah kerinduan hati Bartimeus? Tuhan tahu. Tiada yang Tuhan tidak ketahui karena Tuhan Maha tahu. Amen. Dan Tuhan boleh saja datang menghampiri Bartimeus, tetapi dia tidak. Dia memanggil Bartimeus datang kepadanya. Apakah yang membuat Bartimeus dapat menerima kesembuhan itu? Nah, Bartimeus beriman kepada Yesus Kristus dan percaya bahwa Yesus boleh menyembuhkan dia. Nah, hari ini Tuhan Yesus mengundang setiap kita untuk datang kepadanya. Kalau kita mau mengalami kuasa mukjizat yang Yesus lakukan, kitalah yang sepatutnya datang kepada Yesus. Bukannya Yesus yang datang kepada kita. Nah, kita sering meminta Tuhan datang kepada kita. Ya, Tuhan datang kepada kita. Tetapi persoalannya adalah kita datang kepada Tuhan jika Tuhan meminta kita untuk datang kepadanya. Nah, kita belajar daripada situasi ini. Kalau kita pikirkan, adalah lebih mudah jika Yesus yang datang menghampiri orang buta ini. Tetapi sebaliknya, Yesus memanggil orang buta itu datang kepadanya. Nah, ini menandakan Yesus inginkan tindakan dan iman kita. Ini bukan sekadar mempercayai ataupun menerima Yesus di dalam hati kita. Kita dapat melihat sendiri tindakan orang buta ini bahwa dia bangkit dan datang sepenuhnya kepada Yesus. Nah, oleh itu, jika Yesus memanggil kita,
Mari kita merendahkan hati kita, respon kepada panggilan Yesus jika kita benar-benar mau mengalami kuasa mukjizat. Nah, kenapa Yesus perlu bertanya kepada Bartimius, apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, bukankah Yesus sendiri mengetahui apa yang Bartimius perlukan? Yesus sebenarnya mau Bartimius sendiri menjawab dengan disaksikan oleh orang banyak yang dia mau melihat. Maksudnya, Bartimius percaya dengan iman bahwa Yesus mampu menyembuhkan matanya. Dalam masa yang sama, orang banyak juga menjadi saksi kesembuhannya. Nah, saudara, kita harus menyatakan dengan iman dan percaya bahwa kesembuhan yang kita terima adalah daripada Yesus. Nah, Bartimius telah proklamasikan, menyatakan kesembuhan itu. Aku mau melihat, katanya. Dia spesifik meminta kesembuhan bagi matanya daripada Yesus karena dia mau melihat. Dia tidak meminta Yesus memberikan dia uang. Nah, ramai orang datang kepada Yesus dengan hanya meminta kebendaan. Tetapi Bartimius, fokus dia adalah dia mau melihat. Kenapa itu begitu penting? Sebab kesembuhan mata dia lebih penting daripada kebendaan uang yang diterimanya. Dia boleh jawab, saya mahu uang. Dia juga boleh jawab, saya mau sembuh, atau apa sahaja jawaban dia. Tetapi secara khusus, dia hanya menjawab satu ayat sahaja, aku mahu melihat. Nah, ini bermaksud dia meminta perkara yang tepat. Sebab itu Yesus menjawab permintaannya. Nah, banyak orang meminta daripada Tuhan, tetapi mereka meminta perkara yang salah, yang tidak betul. Jadi yang kedua, Bartimius percaya. Bagaimana? Maksudnya kalau kita tanya semua orang, siapa di sini ada iman? Oh, semua orang akan menjawab, saya ada iman. Tetapi berapa kerap kita proklamasikan, menyatakan iman kita? Bartimius, dia proklamasikan imannya dengan berkata, aku mau melihat. Nah, ini adalah bahagian yang penting. Apabila Yesus menyembuhkan dia daripada ikatan yaitu buta, berkat akan mengikuti dia. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata kepada Bartimius, iman kamu telah menyelamatkan kamu. Sebab Bartimius, dia memproklamasikan imannya dengan menyatakan kesembuhan yang dialaminya. Nah, kebanyakan kita tidak memproklamasikan iman kita. Salah satu penghalang mengapa banyak orang tidak dapat mengalami mukjizat karena mereka kurang memproklamasikan janji-janji Tuhan dan kesembuhan yang Tuhan berikan. Misalnya, kita tidak mau ikut persekutuan doa atau kita tidak mau datang kepada Tuhan. Dan juga kita tidak mau proklamasikan janji firman Tuhan. Nah, Bartimius kata, aku mau melihat. Nah, Yesus juga memang berkata di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-17 hingga ke-19. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan berita baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa yang Bartimius kata, aku mau melihat, sebenarnya dia mengaminkan bahwa dia menerima apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 19. Nah, itulah prinsipnya bagi kehidupan kita pun sama. Jangan membiarkan masalah kita, kekurangan kita, paradigma kita, atau yang paling teruk sekali, kemalasan kita, memberhentikan kita daripada mengalami mukjizat. Nah, kenapa kita boleh kurang iman? Karena kita malas membaca firman Tuhan, malas datang berdoa. Nah, sebab itu iman kita semakin lemah, kurang percaya. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Iman kita lemah. Kenapa? Karena kita jarang memberi roh kita makan, yaitu firman Tuhan. Nah, seperti Bartimius, dia buta, tidak dapat membaca Alkitab. Tapi dia mendengar dari orang lain bahwa Yesus dapat menyembuhkan mata. Jadi dia hanya sebut apa yang Tuhan Yesus pernah katakan.
dia proklamasi, dan dia juga tuntut janji firman Tuhan. Aku mau melihat. Nah, sebab itu Yesus mengesahkan bahwa iman Bartimeus telah menyembuhkannya. Iman Bartimeus juga telah menyelamatkannya. Nah, seperti Yesus mengetahui apa yang Bartimeus perlukan, dia juga sudah mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Namun, itu tidak bermakna kita berhenti berbicara dengan Tuhan. Tuhan lebih mementingkan hubungan kita dengannya. Saudara, kita berdoa bukan hanya membiarkan Tuhan tahu apa yang kita inginkan, tapi kita juga berdoa agar hubungan kita dengan Bapa di surga lebih dekat lagi. Nah, doa lebih daripada sekadar bertanya apa yang kita perlukan. Tapi itu adalah cara untuk membina hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, kita dapat melihat dari kisah Bartimeus ini, dia terus menyampaikan permintaannya kepada Yesus. Nah, di dalam Lukas 18 ayat 42 hingga 43 menuliskan, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Nah, seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Nah, Bartimeus telah mendapat penglihatannya. Iman yang ada Bartimeus telah menyelamatkannya. Nah, kekurangan Bartimeus tidak menghentikan dia untuk beriman kepada Yesus, untuk menyembuhkannya. Maka Bartimeus menerima kesembuhan serta-merta. Kisah dan pengajaran yang kita dapat pelajari daripada kehidupan Bartimeus mengingatkan kita kembali untuk memperbaharui komitmen kita dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah mendengar kesaksian daripada seorang pribadi yang saya kenal, sebelum dia mendapat pekerjaan yang dia ada saat ini, dia menceritakan bahwa saat pertama kali dia melihat bangunan tempat dia bekerja sekarang, dia telah berdoa dan beriman kepada Tuhan agar suatu hari nanti dia akan bekerja di satu pejabat di bangunan itu. Nah, apa yang terjadi? Dia menerima panggilan temuduga di situ. Oleh karena dia beriman kepada Tuhan, dia sudah mendapatkan pekerjaan itu. Nah, Tuhan menjawab doanya. Nah, dia mendapat pekerjaan di situ. Puji Tuhan. Nah, pada hari ini kita sudah belajar daripada kehidupan Bartimeus sendiri, bahwa jangan biarkan masalah kita, keterbatasan kita menghentikan kita untuk berseru kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita menghadapi cabaran dalam kehidupan kita, sama seperti yang dihadapi oleh Bartimeus, biarlah masalah itu atau cabaran itu terus-menerus menguatkan kita untuk berterusan berseru kepada Tuhan, sehingga Yesus menjawab seruan kita. Nah, seterusnya kita juga harus proklamasikan iman kita dengan menuntut janji-janji firman Tuhan yang kita sudah terima dari firman Tuhan. Nah, saya mau mengajak setiap kita, sekali lagi kita merenungkan firman Tuhan yang kita sudah dengar pagi ini. Nah, sekiranya Anda sudah berhenti berseru kepada Tuhan oleh karena masalah yang Anda hadapi, maukah Anda perbaharui sekali komitmen Anda untuk terus-menerus berseru kepada Tuhan? Nah, jangan biarkan masalahmu menghentikan Anda mengalami mukjizat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, sekiranya Anda juga telah kurang iman terhadap Tuhan Yesus, maukah Anda datang kepada Tuhan pada hari ini dan terus beriman kepada Tuhan? Tidak kira apapun cabaran, masalah yang kamu hadapi di dalam kehidupan. Nah, sekali lagi, jangan biarkan cabaran dan masalah yang kau hadapi menghentikan kamu untuk mengalami mukjizat Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesuslah jawaban daripada semua masalah yang kita hadapi. Nah, saya mau berdoa bagi Anda semua. Tuhan Yesus, hanya kepadamu lah tempat kami bergantung Tuhan. Saya berdoa agar Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu yang telah meresponi firman-Mu pada pagi ini, untuk terus berseru secara berterusan kepada Engkau Tuhan dan beriman kepada Engkau Yesus. Saya berdoa Tuhan agar Engkau menolong mereka mengatasi segala masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan. Nah, kami percaya saat kami tidak berhenti untuk terus berseru dan beriman kepada Tuhan, kami pasti mengalami mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kemanakah kami mencari
sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu Kau Tuhan, menjamah seluruh kehidupan kami. Rapilah kami Tuhan, agar kami tidak pernah berhenti berseru kepada Engkau. Saat kami mengalami cabaran dalam kehidupan kami Bapa, ataupun masalah dalam kehidupan kami Tuhan, perkara itu menguatkan kami Tuhan untuk terus berseru, meminta pertolongan daripada Engkau. Saat kami beriman dan percaya kepada Tuhan, mukjizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saya juga berdoa bagi semua jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan pagi ini, agar setiap kami tidak pernah berhenti, berterusan berseru dan beriman kepadamu Tuhan. Dan kebenaran-Mu terus memimpin hidup kami setiap saat. Dan iman kami terus diperbaharui setiap hari, karena Tuhan Yesuslah yang kami perlukan. Apapun keadaan yang kami lalui, firman Tuhan terus menguatkan setiap kami. Haleluya. Sekali lagi saya mendoakan setiap kita, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus memimpin engkau setiap hari dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang percaya katakan amin. Terima kasih karena telah mengikuti ibadah pada pagi ini. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan melalui ibadah pada pagi ini. Jangan lupa pada 22 September untuk minggu hadapan jam 8:30 malam kita akan mengadakan We Pray Healing. Nah, sekiranya ada sel member atau ahli keluarga Anda yang sakit, bawalah mereka bersama-sama di We Pray Healing ini. Nah, jangan lupa isikan link untuk kami mengetahui butiran pribadi teman atau keluarga yang akan Anda bawa di We Pray Healing ini. Nah, kita percaya, saat kita berdoa, berseru dan beriman kepada Tuhan, mukjizat Tuhan itu dinyatakan di tengah-tengah kita. Kongsikan ini kepada live group Anda dan juga ahli keluarga Anda yang sakit untuk hadir bersama-sama. Kita mau berdoa bagi mereka. Nah, terima kasih karena Anda setia mengikuti sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.